Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran tentang NumPy. Kali ini kita akan mempelajari NumPy khususnya yang berbentuk dua dimensi. Ya, berikut adalah overview. Ya, kira-kira kita akan belajar apa di sini? Kalian pertama akan diperkenalkan tentang dasar-dasar bagaimana cara membuat NumPy 2D, ya, lalu bagaimana cara melakukan indexing dan slicing, dan operasi-operasi dasar dalam 2D NumPy. Jadi pada dasarnya mirip seperti pembahasan NumPy One Dimension. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana menciptakan NumPy dua dimensi. Ya, jadi ini sebagai pengingat bahwa minggu lalu kita sudah belajar 1D Array, ya, bagaimana menciptakan NumPy satu dimensi. Nah, kita akan belajar ke dimensi yang lebih tinggi, seperti dua dimensi array. Dua dimensi array itu bentuknya seperti ini ya. Jadi, aksis 0 itu menunjukkan baris, dan aksis 1 menunjukkan kolomnya. Jadi, kalau di 1D array, kamu mencetak berapa shape dari array satu dimensi ini, itu keluarannya adalah 4, ya, koma, saja. Artinya menunjukkan bahwa ada 4 elemen di array tersebut. Ya. Sekarang kalau kamu mencetak ke layar berapa shape dari sebuah 2D array, maka nanti akan tampil tuple dengan dua buah nilai. Nilai pertama itu untuk menunjukkan jumlah baris, nilai kedua ini untuk menunjukkan jumlah kolom. Jadi kalau di sini contohnya adalah 2 baris 3 kolom. Ya, tetapi kalau array-nya satu dimensi, dia hanya menunjukkan sebuah angka lalu koma. Itu artinya menunjukkan sebuah array berdimensi 1. Ya, jika shape-nya menunjukkan tuple seperti ini, hanya satu nilai. Sementara jika nanti higher dimension-nya adalah 3 dimension, maka shape-nya akan berbentuk 3 buah nilai seperti ini. Ya, aksis 0-nya menunjukkan baris, berarti 4 baris. Lalu di sini ada 3 kolom, ya, maka nilai kedua menunjukkan banyaknya elemen kolom. Lalu aksis 2 itu menunjukkan berapa kedalamannya, ya. Jadi di sini ada 2 kedalamannya. Itu untuk 3D array, ya. Kita lihat dulu yang 2D array karena minggu lalu kita sudah belajar tentang 1D array. Nah, jadi sebuah NumPy array dapat dibuat dari sebuah list, ya. Pada contoh ini ada sebuah list A yang berisi di dalamnya 3 buah list sublist, ya. Sublist pertama isinya ini yang angka berwarna merah, sublist kedua angka yang berwarna biru, dan sublist ketiga yang berwarna ungu. Nah, dari list of list ini, artinya di dalam list ada 3 buah list lagi, itu kita bisa membuat sebuah NumPy array. Sama seperti di 1D array, kamu membuatnya dengan memanggil nama library-nya, yaitu kita singkat np, karena ketika diimport, import NumPy as np. Jadi np ini adalah nama alias untuk library NumPy. Panggil konstruktor array untuk NumPy array atau ND array. Dengan cara memanggil ini konstruktornya .array dalam kurung, lalu list apa yang ingin dijadikan NumPy array. Pada contoh ini, list A akan dijadikan sebuah NumPy array. Lalu kita assign hasilnya ke sebuah objek. Pada contoh ini diberi nama matriks A besar. Ya. Jadi kalau kamu tampilkan A besar ke keluaran, hasilnya akan tampak seperti ini ya. Jadi hasilnya menyerupai matriks bentuknya, ya. Dengan baris pertama itu merupakan atau diisi dengan sublist pertama yang angkanya berwarna merah, baris kedua diisi dengan sublist kedua yang berwarna biru angkanya, dan baris ketiga diisi dengan sublist ketiga dari list A kecil, ya, yang berwarna ungu. Nah, kita bisa mencetak
sama seperti di 1D array, atribut-atribut dari 2D NumPy array tersebut. Atribut pertama yang biasanya dipakai adalah untuk mengetahui berapa dimensinya. Kita bisa mengetahuinya dengan mengetikkan perintah A, yaitu nama NumPy array-nya, dot, atributnya adalah ndim, yaitu yang menyatakan n dimension, ada berapa dimensinya. Karena di sini ada baris dan kolom, maka dimensinya 2. Ya, jika dicetak ke layar, 2 ini adalah hasil keluaran dari output programnya ya. Kalau kalian hanya mengetikkan ini a.ndim, maka dia akan keluar 2 karena ada baris dan kolom. Ya, n dimension juga dikenal dengan istilah rank. Jadi kalau kamu ditanya ini berapa ranknya, maka rank itu menyatakan berapa n dimensionnya, ya, berapa dimensinya. Nah, ilustrasi di bawah ini adalah si list of list-nya. Dimensi pertama ini list yang paling luar, yaitu yang kurung siku terluar, yang di pasangannya itu ditandai dengan ini ya, garis kurung kerawal berwarna kuning. Jadi ini list paling luar. Itu dimensi pertama. Dimensi keduanya adalah list yang di dalam, ya, yang ini ya, ini dimensi kedua masing-masingnya. Itu adalah n dimension. Oke. Atribut kedua yang sering diakses atau ingin diketahui dari sebuah NumPy array itu adalah shape, sama seperti di 1 dimension. Ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, shape akan mengembalikan apel yang isinya adalah 2 buah nilai jika array-nya adalah array 2 dimensi. Ya, nilai pertama menyatakan banyaknya baris atau dimensi dari ini ya, maksud saya bukan dimensi, banyaknya elemen di dimensi pertama, yaitu ada 3 baris. Lalu angka kedua menyatakan ini ya, nilai berapa banyak elemen di dimensi kedua. Dimensi keduanya adalah setiap barisnya. Setiap barisnya ada 3 nilai. Makanya di sini shape kedua menunjukkan angka tersebut. Jadi 3 baris, 3 kolom. Ya, seperti ini. Oke. Untuk penomoran aksis ya atau sumbu, jika array-nya berupa 2 dimensi, maka tadi ya, penomoran aksisnya, barisnya itu disebut dengan aksis 0. Sementara kolomnya itu disebut dengan aksis 1. Jadi nanti jika kamu membutuhkan parameter yang membutuhkan nilai aksis, tolong diingat, nilai aksis baris itu adalah 0. Sementara nilai aksis untuk kolom itu adalah 1. Ya. Tolong diingat. Atribut ketiga yang sering digunakan adalah size. Size itu mereturn banyaknya elemen di sebuah NumPy array. Jadi kamu lihat di sini ada 3 dikali 3 elemen ya dalam NumPy array ini, sehingga ada 9 elemen. Jadi a.size akan mereturn 9 ya. Ya, setelah kamu mengenal bagaimana cara membuat dan atribut-atribut dasar dalam sebuah NumPy 2D array, 2D NumPy array, kita akan masuk ke operasi berikutnya yang sering digunakan, yaitu bagaimana cara kita mengacu elemen tertentu pada sebuah 2D NumPy array, yang disebut dengan indexing dan slicing. Ya, ini adalah kerangka umum ya, bagaimana kamu menciptakan sebuah two-dimensional array. Nah, pernahkah kamu belajar matriks? Tentu pernah ya di SMP atau SMA. Nah, setiap elemen dalam matriks itu diberi nomor yang penomorannya juga digunakan pada NumPy 2D array, 2D NumPy array. Jadi, akan ada 2 indeks yang digunakan ya untuk mengacu masing-masing elemennya.
Indeks pertama ini ditandai dengan kurung siku pertama, itu menandakan nomor baris. Ingat, penomoran baris itu selalu mulai dari 0, 1, 2. Itu konvensi di hampir semua bahasa pemrograman, mungkin semua. Ya, jadi indeks dari array itu selalu mulai dari 0. Jadi baris pertama itu diacu dengan indeks bernomor 0. Baris kedua di indeks 1, baris ketiga di indeks 2. Jadi indeks pertama, yaitu angka di kurung siku pertama, itu menunjukkan nomor baris. Jadi ini nomor baris 0, 1, 2. Sementara angka di kurung siku kedua itu menunjukkan nomor kolomnya. Di sini kolom 0, di sini kolom 1, di sini kolom 2. Ya. Ya. Sehingga jika kalian perhatikan, setiap baris, ya, ini nomor barisnya berbeda-beda, ya. Sementara nomor kolomnya sama untuk setiap kolom, gitu ya. Nah, jika kamu ingin mengakses elemen sebelah pojok kiri atas, maka kamu tulis dengan nama 2D array-nya, ya, misalnya A, kurung siku 0,0. Berarti kalau kamu mau mengakses kolom elemen di kanan bawah, itu A, kurung siku 2,2. Baris 2, kolom 2. Ya. Bagaimana dengan elemen yang di tengah, yang berada di pusat? Berarti A, 1, 1. Demikian seterusnya sama dengan elemen yang lain. Sebut nomor baris, nomor kolom. Ya. Seperti ini. Ya, misalnya elemen yang ini ya, kanan atas itu berarti baris 0, kolom 2. Atau yang ini, kiri bawah, itu baris 2, kolom 0. Ya, kita lihat misalnya, kita ingin mengacu sebuah elemen dengan indeks 1,2. Maka kamu lihat elemen manakah yang dimaksud, berarti baris 1. Ya, ini yang di highlight itu nomor baris, indeks barisnya, kolom 2. Berarti yang dimaksud adalah 23. Ya. Begitu pula dengan A00, berarti yang dimaksud adalah elemen dengan nilai 11. Bagaimana dengan jika penulisannya seperti ini? Ingat pada contoh sebelumnya, ya, kita mengakses baris, kolom. Jadi jika kamu ingin melakukan slicing, ya, caranya adalah seperti ini. A, kurung siku, lalu sebelum koma itu menandakan nomor baris, setelah koma itu menandakan nomor kolom. Ya. Nomor barisnya itu diacu dengan nomor baris 0. Lalu nomor kolomnya ini dilakukan slicing mulai dari indeks 0,2, 2 artinya mengacu kolom 0 sampai 1. Ya. Kolom 0 sampai 1. Jadi yang di slice itu hanya elemen dengan ini ya, yang diberi kotak berwarna merah ini. Kenapa? Karena ini menunjukkan nomor baris yang akan diambil, baris 0. Kolomnya adalah kolom 0 dan 1 saja. Ingat bahwa batas depan itu inklusif, jadi ikut. Sementara batas belakang itu eksklusif, jadi indeks 2 tidak ikut, hanya sampai indeks 1. Ya. Nah, sama seperti ini contoh lain. Ingat sebelum koma adalah nomor baris. Jadi di sini kita ingin mengambil baris 0 dan 1 saja, kolom 2. Baris 0 dan 1. Ingat 2-nya tidak ikut ya. Yang ini eksklusif, jadi baris 0 dan 1 saja, kolom 2. Sehingga yang diambil adalah elemen yang ditandai berwarna merah. Kita akan lanjutkan ke basic operation dalam matriks studi di video pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih.